Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita lanjutkan part kedua terkait dengan hukum berhubungan badan antara suami istri di bulan Ramadan di malam harinya. Di malam hari secara fikih tidak ada masalah, diperbolehkan. Dan kemarin sudah sampai di pembahasan sejarah puasa. Di awalnya itu berat sekali. Sahabat itu memiliki dua opsi setelah terbenamnya matahari, yaitu ketika sudah masuk waktu maghrib maka buka, atau kalau kemudian tertidur atau sholat isya masih belum makan, maka dia sudah dianggap berpuasa lagi. Maka ketika maghrib masuk maka harus berbuka. Kalau kemudian tidak berbuka, ketiduran, dan itu pernah terjadi kepada sahabat, dan itu membuat sahabat tersebut kemudian bangun malam dan melanjutkan puasanya sampai besok harinya. Ini diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwasanya ada seorang sahabat yang ketika maghrib tiba, dia berkata kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah? Kata istrinya, tidak ada, tapi saya akan carikan. Kemudian istrinya mencari makanan keluar. Setelah itu balik ke rumah, ternyata suami tersebut sudah tertidur. Saking lelahnya, siang harinya kerja di sawah. Kata istrinya, khaybatan lak. Waduh, kasihan sekali suami saya. Kira-kira begitu artinya. Belum buka puasa, menunggu saya cari makanan, tertidur. Artinya, kenapa istrinya mengatakan seperti itu? Artinya suaminya nanti setelah dia bangun, contohnya bangun jam 9 malam, maka dia tidak boleh makan lagi. Dia sudah dianggap puasa lagi hari keduanya. Akhirnya suami tersebut, seorang sahabat itu, besok siangnya tetap bekerja di sawah, di ladang, tapi kemudian karena lapar, belum buka puasa dan melanjutkan puasa di siang harinya dan kerja, akhirnya dia pingsan dan kasihan sekali. Kemudian karena merasa berat dengan sistem puasa seperti itu, seorang sahabat tersebut datang ke Rasulullah menyampaikan keluh kesahnya, dan kemudian turunlah ayat Al-Baqarah ayat 177 yang kemudian menasakh atau mengamandemen syariat yang tidak membolehkan berhubungan badan atau tidak boleh makan dan minum setelah ghurubi syamsi, setelah terbenamnya matahari. Seperti sekarang ya. Sekarang kita setelah maghrib boleh makan minum jam 9, jam 10, jam 11 sampai sahur. Dibolehkan makan minum dan tidak dilarang berhubungan suami istri bagi yang mau. Dan menariknya lagi para pemirsa sekalian, para sahabat itu disebutkan diantaranya bukan sahabat, seorang tabi'in namanya Sulaim bin Itr. Saya tulis dalam buku saya ini, Ramadan Bersama Rasul. Saya beri judul tulisannya Melayani Tuhan sekaligus memuaskan istri. Ada seorang tabi'in yang di zaman dahulu, beliau ini terkenal seorang yang alim, yang soleh, dan seorang qadhi, seorang hakim di Mesir di masa kekhalifahan Muawiyah. Beliau ini punya kebiasaan unik, yaitu setiap malam Ramadan beliau menghatamkan 3 kali satu malamnya. Satu kali hatam beliau kemudian menjima istrinya, kemudian mandi, kemudian menghatamkan lagi. Berikutnya setelah menghatamkan Al-Quran, menghatamkan istrinya kedua kalinya. Kemudian ketiga kalinya beliau mandi, kemudian menghatamkan untuk ketiga kali. Setelah itu menghatamkan istrinya. Jadi ini kebiasaan beliau, dan kebiasaan ini kemudian dianggap menarik dan bagus oleh istrinya. Kemudian setelah meninggal suami ini, seorang tabi'in Sulaim bin Itr ini, istrinya berkata seperti ini, semoga Allah merahmatimu, engkau telah melayani Tuhanmu sekaligus memuasakan keluargamu. Kemudian orang bertanya, kenapa engkau berkata seperti itu? Kemudian istrinya menceritakan bahwa suaminya gemar sholat malam. Setelah sholat malam dia menghatam Al-Quran 3 kali, dan setiap kali hatam beliau meniduriku, yang memberi nafkah biologisku seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagi sahabat-sahabat sekalian
yang bisa meniru Sulam bin Iter silahkan ya. Tapi kalau dikira atau kita merasa tidak sanggup ya, dengan mengikuti ini, artinya setelah kita berhubungan suami istri kemudian kita lemes ya, nggak bisa berdiri sholat malam atau tidak bisa menghafal Al-Quran, menjadi malas, maka kita lebih baik untuk menghindari untuk berhubungan suami istri di malam bulan suci Ramadan ya. Tapi bagi yang mampu silahkan, karena berhubungan atau menggauli istri di bulan Ramadan adalah hal yang diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana," dan sekarang fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad minal fajr, sampai fajar subuh datang. Tsumma atimus syiyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.